Kata musannif, wal kalam alladhi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi ilmu minal muta'alliqat. Artinya, dan kalam yang tiada dengan huruf dan tiada suara dan ta'alluq ia dengan barang yang ta'alluq dengan dia oleh ilmu, dan pada sekalian yang demikian ta'alluq artinya dia bertujuh daripada sifat ma'ani, yang bertujuh dari sifat ma'ani yaitu maha saya segala sifat ma'ani yang wujud itu. Kalam yaitu sifat yang wujud dia, diri dia dengan zat Allah Ta'ala, maha suci daripada huruf dan suara, dan maha suci daripada segala yang berbulu, kemudian dan lahnen dan sahih dan i'rab, yakni berubah dan berubah, tiada segala yang wajib, yakni berubah dan berilat, yakni tertukar, dan harfin dan lainnya daripada yang demikian. Baik itu sekedar matan yang kita baca. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kalam. Saya sering mendengar wa kalama Allahu Musa taklima. Allah berbicara beda dengan makhluk berbicara. Walaupun kita sudah berkata bahwa Al-Quran itu kalam Allah, benar, itu Al-Quran di Lauhil Mahfuz yang tanpa suara, tanpa huruf, tanpa i'rab, tanpa bina. Adapun Al-Quran yang dicetak itu adalah dal menuju kepada madlul. Jadi antara dal dengan madlul sama seperti orang ibaratnya melihat asap. Setiap ada asap tentu ada sumber asap. Mana sumbernya? Artinya kalam ini yang sudah wujud pada alam dunia ini tentu ada yang mengucapkannya. Tapi ucapan Allah itu tanpa bersuara, tanpa huruf, tanpa i'rab, tanpa bina. Kalau makhluk berbicara ada huruf, ada awal, ada akhir. Misalnya kita berkata dalam bahasa Aceh kah, Indonesia kah, Inggris kah, Arab kah, lun ja'u ude. Nyana kalimat awal lun ja'u ude nawaki i. Ada huruf, ada suara. Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Inilah yang membedakan mana kalam Allah dengan kalam makhluk. Karena tetap pada sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak boleh sama dengan makhluknya. Kipancin Allah berbicara. Di antara Jibril dengan Allah memiliki kode rahasia, kode PIN. Yang Jibril memahami maksud Allah begini. Lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi menurut bahasa Nabi. Dengan bukti ayat Al-Quran, kami turunkan Al-Quran itu dalam berbahasa Arab, yang bicara adalah Jibril berbahasa Arab, karena Muhammad orang Arab. Kita lihat apakah Jibril hanya berbicara bahasa Arab? Juga tidak. Zabur, bahasa Ibrani, kan bahasa Arab. Taurat, Injil, kitab-kitab sebelumnya juga Jibril yang menyampaikan wahyu Allah, bukan dengan bahasa Arab. Hanya Jibril menerima dari Allah dalam bentuk PIN. Kalau istilah kita sekarang, PIN itu adalah rahasia yang kena dapat di manusia. Namun kita wajib itikad Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara, tanpa i'rab, tanpa bina, tanpa awal, tanpa akhir. Lalu banyak pertanyaan, apa mungkin sebuah pembicaraan tanpa suara?
tanpa huruf. Jangankan pada Allah, pada makhluk juga ada bicara tanpa huruf, tanpa suara. Tutup benar, tutup hati. Dadu agerai ke liati. Lunjak kenal, lunjak kini kai ke liati manu. Waktu tadi katanya setengah jam merenung, hati terus berbicara. Itu tanpa huruf, tanpa suara, tapi kita paham apa bicara hati. Ini kan hanya huruf, hanya suara. Artinya ditegur. Bagaimana Allah yang menciptakan makhluk ini lebih dari itu. Maka mitayang dalam pengertian tauhid, makna kalam Allah adalah laisa biharfin wala sautin wala irabin la awalun wala akhirun. Allah berbicara bukan dengan huruf, Allah bicara bukan dengan suara, Allah bicara tanpa awal, tanpa akhir. Jadi hanya huruf A, hanya huruf Z dalam pengertian A sampai akhir. Satu kalimat, saya pergi ke pasar, itu bahasa Indonesia namanya. Dimulai dari huruf S. Ke pasar diakhiri dari huruf R. Itu kalam makhluk. Allah tidak demikian. Jadi yang benar, Allah berbicara hanya huruf, hanya suara, hanya i'rab, hanya bina, hanya awal, hanya akhir. Itulah kalam Allah. Jibril menerima dalam bentuk rahasia, kode pin. Jibril sudah paham ini maksudnya Allah, maka Jibril menyampaikan kepada nabinya menurut bahasa nabi masing-masing.